Cara menyiapkan data awal penerima e-Ijazah 2025 ini silahkan simak video berikut ini. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Ali Channel di sini. Langsung saja kita akan memberikan cara atau menunjukkan tutorial bagaimana kita bisa menyiapkan data e-Ijazah ya, apalagi untuk murid kelas 6 ya, 12 dan kelas 9 ya untuk SMP ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, kalau membuka Dapodik di menu pesan nanti akan ada informasi seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada surat yang teman-teman bisa klik ya, nanti akan diarahkan pada sebuah surat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu ya. Pastikan teman-teman tonton secara mendalam, mendetil ya, agar tidak salah paham ya. Nah, yang pertama teman-teman di sini berdasarkan Permendikbudristek dan seterusnya ini ya, menyiapkan data awal. Jadi kita diharapkan menyiapkan data awal calon penerima data ijazah ya. Melalui apa? Melalui link ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman klik link ini ya, nanti akan diarahkan pada portal seperti ini ya. Nah, tapi kita jangan ke sini dulu. Kita baca dulu secara detail dan mendalam dulu ya, biar nggak salah langkah ya. Nah, yang berikut teman-teman di sini sehubungan dengan itu meminta bantuan saudara untuk menginstruksikan ya Kepala Satuan Pendidikan, dan nanti Kepala Satuan Pendidikan akan menginstruksikan operator ya untuk memastikan. Nah, jadi kita memastikan teman-teman, memastikan apa? Ada 4 hal ini. Ada 4 hal. Yang pertama, Satuan Pendidikan memastikan kesesuaian nama Satuan Pendidikan sebagaimana yang tercantum pada izin penyelenggaraan pada laman Verval SP ya ini. Jadi teman-teman klik Verval SP data kemdikbud.go.id atau diketik juga boleh ya. Jadi ini saya akan buka di tab baru atau teman-teman bisa klik langsung. Nah, kita akan memastikan di sini teman-teman namanya ya. Silahkan di sini kalau teman-teman belum login bisa login terlebih dahulu. Ini saya sudah login ya, saya akan log out dulu. Nah, kita login dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, akun login menggunakan akun apa ya? Akun SDM, Data Kemdikbud, itu yang biasa digunakan untuk Verval ya. Itu. Nah, yang berikut teman-teman bisa dilihat di sini ya. Kita akan memastikan teman-teman bisa cek di sini di bagian menu, kemudian di pengelolaan dan perbaikan data ini ya. Teman-teman bisa dicek di sini ya. Nah, yang terpenting teman-teman bisa dicek ya nama sekolahnya di sini teman-teman ya. Nama sekolahnya ya sesuai dengan instruksi surat di sini tadi ya. Memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan ya di web ini. Jadi kita harus pastikan nama sekolah teman-teman semuanya ya di web ini tadi sudah cocok, sudah benar gitu ya. Nah, ini misalnya ya, misalnya ada kekeliruan ya, teman-teman bisa menghubungi dinas setempat atau dinas terkait ya untuk melakukan semacam perbaikan atau melakukan edit lah dan sebagainya. Nah, misalnya ada SK operasional ini belum diunggah atau belum ada ya, teman-teman bisa juga lakukan update-nya ya, begitu ini ya. Nah, ini nanti ada riwayatnya juga di sini teman-teman ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman ini, teman-teman ya. Jadi, memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir. Nah, kita klik di sini link ini ya. Buka di tab baru atau bisa klik langsung, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga login terlebih dahulu ya. Boleh, sebenarnya tidak login juga nggak masalah sih ya. Tapi kita login saja ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman memastikan ya jumlah pesertanya ya. Jumlah peserta didiknya tadi di sini ya tingkat akhir. Kalau teman-teman SD ya kelas 6, SMP kelas 9 ya. Kalau SMA, SMK kelas 12. Jadi kita cocokkan, pastikan sudah benar datanya ya. Nah, sekarang kita coba cek di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada menu dashboard, kemudian ada peserta didik, ya. Kemudian ada DNS, DNT, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman di data verifikasi sini saja ya, saya sarankan ya. Data verifikasi di sini teman-teman klik di menu peserta didik. Nah, nanti di peserta didik ini teman-teman bisa pilih di sini ya wilayahnya. Nah, cari wilayahnya ya. Sebagai contoh di sini untuk wilayah Jawa Tengah misalnya.
Nah, kok daerah saya nggak ada, Pak? Nah, tinggal di sini next ini ya. Wilayah kedua, ketiga, di sini semua provinsi di Indonesia ada ya. Atau teman-teman bisa ketikkan di sini ya, misalnya Kalimantan. Nah, ini ada ya, dan sebagainya ya. Nah, saya contohkan di sini Jawa Tengah misalnya. Nah, kemudian kita cari salah satu kabupaten, misalnya ambil Magelang misalnya. Nah, yang berikut kita cari ya, Kecamatan Dukun ya. Nah, ini contoh aja teman-teman. Nah, nanti ada nama sekolah-sekolah ya, dan tingkat pendidikannya. Nah, yang berikut jumlah peserta didiknya ini teman-teman ya. Nah, ini yang penting teman-teman lihat ya, jumlah peserta didiknya cocok atau tidak ini ya. Jumlah peserta didiknya cocok atau tidak ini ya. Pastikan cocok. Kalau misalnya, oh sekolah saya cocok Pak. Nah, itu berarti sudah aman sesuai dengan ini tadi. Kita memastikan. Jadi kita pastikan jumlah kesesuaiannya itu benar-benar sama begitu. Nah, apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan di aplikasi Dapodik. Ya, misalnya kok belum lengkap ya, atau kurang atau lebih, silahkan diperbaiki lewat Dapodiknya. Nah, yang berikut teman-teman, kita satuan pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman ini ya. Nah, validitas data peserta didik, valid atau tidak begitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai ya, atau masuk kategori residu, ya lakukan pembaruan data di Verval PD teman-teman. Di web Verval PD ini webnya ya. vervalpd.kemdikbud.go.id ya. Ini nanti untuk memperbaiki residu ya. Nah, ini webnya ya. Untuk memperbaiki data residu. Nah, kalau sampai di sini pasti teman-teman paham ya. Pasti sudah tidak asing ini untuk memperbaiki data-data murid ya, NISN ganda, NISN tidak valid gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya hampir lupa ini teman-teman ya. Bagaimana cara untuk mengecek kategori data residu ini teman-teman? Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa cek di sini tadi ketika membuka di verifikasi tadi peserta didik. Nah, ini ada residu ini teman-teman. Nah, ini kebetulan 0. Tidak ada ya data residu ya. Nah, misalnya kita coba di sekolah lain, kita cek lagi. Oh, ini 0 semua. Aman ya. Nah, aman ini. Ya, coba kita cari di provinsi lain ya. Misalnya provinsi-provinsi di daerah-daerah lain misalnya ya. Coba kita cek ya. Untuk mengecek residu ya. Sebagai pembelajaran misalnya kita ambil di Raja Ampat ini ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini ada residu NISN, NIK ya. Nah, ini ada. Jadi ini yang perlu diperbaiki teman-teman. Nanti teman-teman cek sekolahnya ya. Sekolahnya misalnya kecamatan ini misalnya teman-teman ya. Ya, ini nanti ada nama sekolahnya lengkap teman-teman ya. Akreditasinya ya. Nah, dan residunya ini teman-teman. Nah, ini cara pertama untuk mengetahui residunya dan nanti perbaiki di Verval PD ini. Nah, di Verval PD ini teman-teman juga ada residu, menu residu ini. Nanti bisa diklik ya. Dan sebenarnya bisa tampil juga di sini. Dilihat ini teman-teman ya, yang kuning ini data residu ya. Nah, ini. Nah, tapi lebih khusus teman-teman, data residu ini yang dimaksudkan fokusnya pada kelas 6 teman-teman. Ya, fokus ke kelas 6 dulu. Yang lain ini mau diperbaiki juga lebih bagus. Tapi sekali lagi lebih fokus dulu pada kelas 6. Nah, karena persiapan e-ijazah ini. Ya, gitu teman-teman ya. Begitu teman-teman untuk memastikan yang ketiga ini tadi ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan nama sekolah ya. Nama sekolah. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah peserta didik. Yang ketiga terkait dengan validitasnya. Residu atau tidak. Begitu ya. Nah, yang terakhir, satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan Kepseknya. Ya, apabila ada penugasan yang belum sesuai, bisa cek di Dapodik atau PLT atau Kepseknya sudah pensiun dan sebagainya ya. Silahkan bisa diperbaiki di Dapodik. Begitu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas dan membantu rekan-rekan semuanya. Dan kalau bermanfaat silahkan seperti biasa kasih tombol jempolnya agar kita selalu semangat membagikan konten-konten bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan subscribe jangan lupa untuk update selanjutnya dari kami. Sampai jumpa.